wabarakatuh. Sobat Muardi Wae, selamat bergabung kembali di acara Muardi Wae dengan judul hari ini yaitu adalah pentingnya kontrasepsi di masa pandemi dengan narasumber tentunya dokter spesialis obgyn yaitu Dr. Robert Ridwan SPOG. Selamat datang Dr. Ridwan. Terima kasih Dr. Sandi. Pada kesempatan ini dua laki-laki ngomongin kontrasepsi. Yang mungkin di feed seharusnya adalah narasumbernya mungkin sedikit ada gangguan teknis. Nah, pentingnya kontrasepsi di masa pandemi nih Dr. Ridwan. Kalau sedikit boleh di highlight, kenapa pentingnya kontrasepsi menghadapi mungkin masa pandemi saat ini yang udah jalan 8 bulan ya? Iya, 8 bulan benar. Baik, ya untuk teman-teman Muardi Wae memang untuk kontrasepsi sendiri memang saat ini sedang kita gaung-gaungkan, bukan saat ini aja sih, sudah bertahun-tahun yang lalu ya dari program BKKBN yang mengadakan program bahwa dengan 2 anak cukup dengan istilahnya, tapi sekarang sudah diganti dok ya, 2 anak lebih baik ya. Kemudian untuk menanggapi pada saat pandemi seperti ini, kenapa kita membutuhkan kontrasepsi ya tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat awal-awal masa pandemi di mana terjadi lockdown besar-besaran di seluruh Indonesia, itu ya semua aktivitas fisik dan aktivitas pekerjaan pun dikerjakan dari rumah. Sehingga kebanyakan pun juga aktivitas seksual juga meningkat di dalam rumah. Akibatnya apa? Terjadi baby booming, Dok. Baby booming di mana setelah masa pandemi ini jumlah kehamilan, awal-awal kehamilan itu sangat meningkat. Nah, jadi kita mempertimbangkan bahwa boleh hamil, tapi dengan pertimbangan adalah mungkin dipertimbangkan pada masa pandemi seperti ini dok ya, dengan resiko-resiko yang banyak. Baik, tentunya semua harus terencana ya dok? Iya, benar. Karena terencana. Baby booming ini sekarang memang, apa sih yang dimaksud baby booming sebenarnya dok? Mungkin teman-teman Muardi Wae bertanya, baby booming itu apa? Baby booming itu kalau bahasa sederhananya adalah peningkatan rata jumlah kehamilan baru ya dok ya. Yang dimana biasanya kan kita punya data untuk kehamilan baru satu periode untuk di satu daerah, itu biasanya kita akan catat dengan data-data yang kita kolaborasi bersama puskesmas maupun posyandu ataupun bidan-bidan terkait. Nah, untuk masa-masa pandemi seperti ini terjadi peningkatan yang lumayan signifikan sebenarnya. Nah, itu pun kalau misalkan kita gali ke dalam lagi, kita lihat apakah itu termasuk pasangan usia subur yang baru menikah atau pasangan yang sudah lama menikah. Nah, ternyata terjadi peningkatan untuk pasangan usia subur yang baru menikah pun meningkat, sedangkan untuk pasangan yang sudah lama dan sudah punya anak itu pun juga meningkat. Artinya apa? Artinya terjadi peningkatan drastis untuk jumlah kehamilan. Nah, itu bisa ditarik ke belakang bahwa mungkin memang pada saat lockdown itu mungkin bapak-bapak banyak di rumah kali ya dok ya. Jadi nggak ada kegiatan lain nggak ada ya. kegiatan. Jadi lemburnya di rumah. Anaknya sibuk sekolah online, orang tuanya juga mungkin sibuk mempersiapkan adiknya. Nah dok, Dr. Robert tadi juga menyebutkan bahwa ada wanita usia subur, ada tadi mungkin yang memang sebelumnya sudah mempunyai anak. Kalau saya boleh tahu atau teman-teman Muardi Wae juga boleh tahu, sebenarnya usia bereproduksi yang disebut usia subur tuh mulai usia berapa dok? Oke, jadi kalau misalkan kita kita mengacu pada prosedur tetap dari BKKBN dok ya, karena kan untuk bagian yang mengurusi masalah reproduksi adalah BKKBN, dikatakan usia kehamilan, usia yang usia produktif untuk hamil itu sekitar 20 sampai 35 tahun dok. Nah, makanya BKKBN itu punya 4T semboyannya. 4T terlalu muda di mana usia ibu pada saat hamil kurang dari 20 tahun. T yang kedua terlalu tua, di atas 35 tahun. Oke. T yang ketiga terlalu banyak, biasanya untuk hamil di atas jumlah lebih dari 2. Jadi hamil ketiga, hamil keempat, hamil kelima itu namanya terlalu banyak. Atau terlalu dekat dok. Jadi jarak antara kehamilan pertama dan kedua itu kurang dari 2 tahun. Jadi itu termasuk salah satu yang kita harus waspadai memang. Dan harus dikontrol ya dok ya? Harus dikontrol. Nah, terlalu muda tadi dok, dengan adanya pandemi seperti ini, kan juga kita di daerah kita terutama mungkin dan di daerah-daerah lain yang masih terkecil, itu kan memang pernikahan yang antara umur 17 sampai umur 20 itu kan cukup banyak ya. Sebenarnya terkait dengan mengendalikan dengan kontrasepsi ini, apa faktor resikonya dok dengan pasangan yang tadi T pertama ya dok, terlalu muda dok? Kalau terlalu muda yang pertama mungkin dari segi kesiapan psikis ya dok ya. Jadi pasangan usia muda kemudian masih usia di bawah 20 tahun
baru menikah, biasanya psikisnya akan sangat mempengaruhi. Terus yang kedua, kesiapan secara finansial juga, Dok. Jadi hamil itu kan bukan hanya sekedar hamil. Jadi hamil itu harus dari awal kehamilan, dijaga kehamilannya. Nah, untuk menjaga kehamilannya pun itu juga butuh effort ya, tenaga, butuh biaya, dan sampai nanti pada saat bayinya lahir, kemudian bayinya mau sekolah, dibesarkan. Jadi kalau misalkan kita memang berniat untuk hamil, itu artinya memang kita sudah punya persiapan sampai anak itu akan besar dan sekolah. Nah, kalau faktor resiko yang tadi dikatakan kenapa lebih muda lebih berbahaya, karena memang secara struktur fisiologis dari organ panggulnya, kemudian secara psikis memang belum siap, Dok. Berarti memang kita sebagai mungkin di sini Sobat Muardiwaya yang menonton mungkin ada yang orang tua, ada yang mungkin dari kaum milenial juga ya. Jangan lupa bahwa T yang pertama terlalu muda tadi juga memang harus benar-benar kita rencanakan dan kita siapkan. Betul. Ya. Sebelumnya kita sapa dulu Sobat Muardiwaya yang ada di Facebook. Dari Lucy Palusia dari Ngabang, Kalimantan Barat. Selamat pagi. Kemudian dari Instagram, terima kasih Sobat Muardiwaya dari Instagram yang memang sudah bergabung. Nah, yang kedua, Dok, tadi menarik juga T yang kedua. Sebenarnya apa yang perlu dikendalikan dari T yang kedua tadi, Dok? Kaitannya dengan kontrasepsi. Oke, terlalu tua. Jadi kalau untuk terlalu tua, definisinya sendiri atas 35 tahun, Dok ya. Jadi kalau misalkan yang kita ketahui pada saat usia di atas 35 tahun, secara teori faktor resiko yang akan timbul seperti komplikasi kehamilan, kemudian komplikasi pada saat persalinan meningkat. Nah, jadi untuk setidaknya kalau misalkan memang sudah di atas 35 tahun dengan jumlah anak yang cukup dan memang tidak ingin punya anak lagi, Dok ya, itu sarankan memang ber-KB. Kan tidak mungkin tidak berhubungan seksual toh. Berarti dikarenakan tadi ya ada umur terlalu muda, bahkan ada umur terlalu tua yang memang juga harus kita waspadai dan kita kendalikan ya, Dokter Robin ya. Betul. Dokter Robin juga barusan menyebutkan bahwa ya memang namanya naluri tersebut tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita rem selagi memang masih bisa bereproduksi. Nah, terkait dengan 2T terlalu tua, terlalu muda tadi ya, Dok ya. Adakah pilihan tertentu terkait pemilihan kontrasepsi? Oke, kalau untuk kontrasepsi, jadi kalau kita mau ngomong kontrasepsi, Dok, kita harus pikirkan yang pertama, kita mau pakai jangka pendek atau jangka panjang. Ya, jadi kita punya planning jangka pendek apa, jangka panjang apa. Nah, kalau misalkan biasanya kita akan menawarkan kepada ibu-ibu hamil atau ibu-ibu pasca persalinan, itu adalah kontrasepsi yang sebisa mungkin gampang diakses, kepatuhannya juga tidak terlalu dipersulit, dan yang lain efektif. Nah, biasanya kalau kita di bagian Opjin, kita akan menawarkan jika memang untuk jangka panjang, spiral atau IUD, Dok. Itu yang sangat baik memang. Itu yang paling direkomendasikan? Kita merekomendasikan. Terutama kalau jangka panjang ya, Dok? Jangka panjang. Disebut jangka pendek berapa lama? Atau disebut jangka panjang ini berapa lama, Dok? Nah, kalau untuk jangka panjang, itu misalkan kalau jangka pendek, seperti misalkan pasien pasca keguguran, kemudian karena masih pengen punya anak, pasien minta, saya mau punya anak lagi nih, Dok, tapi 3 bulan ke depan saya tidak boleh hamil sama dokternya, supaya tidak terganggu siklus menstruasinya. Bagaimana, Dok? Kita berikan yang jangka pendek. Salah satu contohnya misalkan, oh ibu dengan penggunaan kondom, seperti itu. Kalau misalkan jangka panjang, ya sesuai yang tadi, bisa dengan IUD atau dengan implan yang kita tahu. Baik, ngomong ke yang jangka pendek, tadi Dr. Robert sebutkan kan salah satunya adalah kondom. Kalau pil KB, itu masuknya mana, Dok? Pil KB itu jangka panjang, bisa. Jangka menengah sampai jangka panjang. Cuman yang jadi masalah adalah pil KB itu sifatnya hormonal, Dok. Jadi kita punya kriteria tertentu kapan boleh diberikan, pada pasien apa aja, dan kalau misalkan kira-kira memperberat untuk pasiennya, biasanya kita akan menghindari pil KB. Kita berikan yang minim hormonal atau tanpa hormonal sama sekali, seperti spiral ataupun menggunakan kondom ataupun yang lain. Berarti memang ada beberapa kontrasepsi, ini kita ngomong jangka pendek tadi, terutama pil KB tadi, itu ternyata hormonal dan mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi banyak. Apa, Dok, biasanya ibu-ibu di sini pasti pengen tahu kan, padahal penggunaan pil KB kalau kita lihat di programnya BKKBN ya cukup masif juga, terutama di posyandu. Dan di mungkin mereka yang gencar gitu ya, Dok. Itu gimana, Dok, terkait dengan apa yang harus diperhatikan?
Kalau untuk pil KB sendiri kan itu pil KB itu ada 2 macam ya dok ya. Jadi ada satu pil kombinasi isinya estrogen progesteron atau satu lagi mini pil atau isinya hanya progesteron only. Nah, kalau untuk pada pasien-pasien dengan misalkan kita sebutkan misalkan ibunya dengan risiko obesitas, kedua ibunya dengan gangguan metabolik, misalkan ibunya punya riwayat diabetes mellitus, riwayat sakit jantung atau riwayat penyakit-penyakit hormonal yang lain. Kemudian misalkan ibunya punya faktor risiko, misalkan kita nggak tahu nih ibunya ternyata perokok juga bisa, atau misalkan ibunya punya faktor-faktor lain yang mempengaruhi karena diinjus atau dipengaruhi oleh hormonal. Nah itu memang kita tidak bisa pakai. Jadi kita coba cari yang lain. Nah untuk pilihan KB sendiri makanya kita harus konsultasikan dulu ke ibunya. Ibunya mau jangka panjang, jangka pendek, kemudian faktor risikonya apa, sehingga nanti kita bisa pilih yang sesuai. Baik, berarti dok, misalnya ibu-ibu hamil yang kalau saya mungkin sering melihatnya kan terangkum di dalam posyandu ya, pastikan di sana sudah ada konselor-konselor. Ya. Salah satunya adalah konselor KB nih. Itu berarti sobat Muardi Wae bisa dok berkonsultasi dengan para konselor-konselor tersebut untuk terkait pemilihan dok? Bisa, sangat bisa dok. Jadi karena konselor KB sendiri kan sudah dilatih dok ya untuk, nah dia mungkin akan mengarahkan ke dokter spesialis jika misalkan ibunya dengan kondisi-kondisi tertentu yang berkebutuhan yang tertentu. Nah itu memang harus dikonsultasikan ke dokter kandungannya. Baik dok. Ya, ada pertanyaan dok dari Instagram dari @wirawandirata. Pagi dok, kontrasepsi yang paling aman apa ya dok? Karena tidak perlu sering-sering ke vaskes. Karena di masa pandemi ini agak takut ke rumah sakit. Terkait dengan malas konsultasi. Oke. Ya, kalau untuk aman, semua relatif aman ya dok ya. Jadi semua program yang diberikan dari BKKBN ataupun dari Kemenkes itu relatif aman. Cuman tinggal kita mau pilih nih, kita mau pilih yang mana? Mau pilih jangka panjang, jangka pendek, terus pilih sesuai dengan kenyamanan. Kalau memang kira-kiranya malas kontrol, kemudian tidak patuh minum obat dan masih lama pengen punya anak, saran saya ya pakai spiral dok. Atau IUD. Nah, spiral itu sekarang udah banyak macamnya, sudah bagus-bagus. Jadi kalau ada info-info di luar sana bilang, oh spiralnya nanti masuk bisa jalan-jalan sampai ke usus, sampai itu, enggak sih dok. Tergantung pemasangan memang. Baik. Terkait dengan tadi dokter menyebutkan ya, kita selesai ngomong jangka pendek. Jangka pendek. Satu lagi yang saya sendiri mungkin pernah mendengar terkait dengan kondom. Kondom itu kan yang identik dari versi laki-laki. Ya. Ada juga yang dari versi perempuan. Ya, ada. Apakah itu sudah dipublish? Apakah masyarakat luas juga sudah dikasih tahu gitu dok oleh BKKBN bahwa memang kontrasepsi ini tidak hanya si kondom ini tidak hanya dari pihak pria tapi juga dari pihak perempuan? Kalau untuk kondom sendiri kalau yang kondom pria dan kondom wanita. Kalau kondom wanita memang bentuknya kayak diafragma panjang gitu ya dok ya. Itu memang ada. Cuman memang keterbatasan informasi yang pertama, terus keterbatasan produk dok memang. Jadi yang paling gampang memang itu diberikan adalah dengan menggunakan kondom. Cuman mungkin saya harus wanti-wanti untuk pemasangan kondom sendiri dok ya, karena banyak salah kaprah orang selama ini. Jadi hanya pasang saja dok? Hanya dipasang pada saat sudah mau mendekati ejakulasi, itu salah dok. Jadi yang namanya pemasangan kondom itu dipakai pada saat mau mulai berhubungan. Dari awal, bukan di ujung sudah mendekati baru dipasang, itu nggak boleh. Takutnya nanti ya bocor kemana-mana sih itu. Nah, dokter Robert barusan bilang kondom harus dipakai dari awal dok. Memang bisa bocor sebelum, padahal mungkin sebagai seorang laki-laki kan bisa kita harfiahnya bisa mengontrol. Saya udah mau ejakulasi baru saya pasang nih ya. Apakah sebenarnya sambil menunggu hal tersebut itu tetap ada produk sperma yang bisa keluar? Ya, jadi ada dok. Kadang sebelum ejakulasi ada kejadian preejakulasi, itu memang beberapa kasus banyak. Jadi sebelum si pria merasakan ejakulasi itu sebenarnya sudah ada keluar sekret dari penisnya yang keluar, dan itu biasa tidak terasa dan itu biasa dalam jumlah yang sedikit memang. Tapi kalau misalkan cairan, kalau kita bilang cairan semen ya dok ya, cairan semen itu sudah bergabung dengan sperma kemudian masuk, ya pada akhirnya nanti dia akan menjadi hamil. Jadilah. Makanya dari awal, dari saat mau intercourse, saat mau berhubungan langsung dipakai. Nah, itu kan mungkin kenapa saya tanya seperti itu terkait kontrasepsi, memang ada beberapa pasangan muda yang mungkin memilih coitus interruptus gitu. Nah, ya, coitus interruptus. Jadi senggama tertunda. Ya, itu gimana dok? Itu kan
Berarti memang pada beberapa pasangan yang mungkin tidak nyaman dengan penggunaan kondom atau mungkin bahkan terlalu bereaksi. Misalnya ada beberapa yang mungkin gatal-gatal ya. segala macam, itu gimana dok? Oke, kalau untuk kontrasepsi jangka pendek seperti coitus interruptus, kemudian yang kondom untuk seperti itu, kalau memang punya keluhan, ya mungkin kita bisa ganti dengan yang lain. Nah, kalau untuk kondom sendiri memang kan kondom itu sekarang di pasaran banyak ya dok ya. Di pasaran banyak dari merek A sampai merek Z, dari ketebalan 0, berapa sampai ketebalan sangat tipis sekali. Nah, memang kalau untuk pasangan muda yang belum pengen punya anak, ya pakai kondom boleh, atau misalkan mengganti dengan yang hormonal juga boleh. Karena selama masih muda, dia tidak ada gangguan metabolik dan tidak ada gangguan yang lain, mungkin bisa dicobakan untuk sementara sambil menunggu persiapan untuk mereka settle untuk jadi punya anak kan dok ya. Baik. Ngomong tadi kondom dok, atau pilihannya berarti kondom ini kan lebih ke versi laki-lakinya, atau yang kedua kita sedikit membahas nih tentang IUD dok. IUD. Berapa persen atau seberapa banyak kegagalan kondom, seberapa banyak apabila dibandingkan dengan kegagalan IUD dok? Ngomong kegagalan. Kalau gagal yang paling banyak ya kondom dok. Kondom, coitus interruptus itu paling banyak. Padahal kan kondom logikanya tertutup dok. Tertutup tapi pemakaian yang salah. Jadi mereka bilang, oh saya pakai kondom dok, tapi cara pemakaian yang salah. Jadi mereka memakai kondom itu pada saat sudah mau ejakulasi baru dipasang. Kebanyakan kesalahannya karena edukasi yang kurang baik memang. Dibandingkan IUD ya, kalau secara teori IUD jauh lebih baik memang untuk mencegah kehamilan. Oh, baik. Ada pertanyaan dari Instagram nih, dok, dari @hairulnur. Dok, saya setelah pakai IUD yang kedua, mens saya lebih panjang daripada masa bersih. Apakah pengaruh IUD saya atau karena saya penderita lupus? Oh, berarti Odapus, orang dengan lupus. Jadi pengaruh dari lupus saya. Terima kasih dok. Oke, ya terima kasih Bu ya. Kalau untuk IUD sendiri memang pada beberapa kasus, pada beberapa ibu yang memasang IUD, untuk awal-awal di bulan pertama, bulan kedua, itu memang kita akan mengedukasi bahwa Bu, setelah pemasangan biasanya akan ada gejala keluhan apa? Biasanya menstruasinya jauh lebih banyak dok, dan lebih nyeri sedikit. Nah, tapi itu kita evaluasi, mungkin sekitar bertahan sampai 2-3 kali siklus menstruasi. Nah, kalau sudah selesai dari 3 siklus menstruasi, kemudian tidak ada masalah, IUD kita teruskan. Tapi kalau di bawah itu masih terus bermasalah, ibunya mengeluhkan tidak nyaman atau yang lain, ada kemungkinan untuk kita lepas. Kalau penyebabnya mungkin yang saya bilang tadi, dulu IUD yang dicabut kemudian dipasang lagi dok ya. IUD yang lama dicabut, mungkin efektivitas dari IUD-nya sudah berkurang terhadap dinding uterus. Digantikan yang baru, yang dengan kondisi yang baru. Mungkin sensitivitasnya dimulai dari awal lagi. Maka biasa kita evaluasi 2-3 kali siklus dok. Baik, terkait dengan IUD dok, dokter juga tadi menyebutkan IUD sekarang sudah bermacam-macam. Ya. Dari yang mungkin disediakan gratis oleh pemerintah dari konselor BKKBN gitu ya dok. Apakah ada tipikal tertentu? Mungkin dokter tadi juga menyebutkan bahwa contohnya kondom A sampai Z. Apakah IUD juga ada A sampai Z dok? Pilihannya yang bisa dipilih masyarakat. Ya, kalau IUD sekarang banyak dok. Dulu yang kita tahu namanya lip sloop ya. Lip sloop itu yang kayak ular gitu loh dok, yang nah itu ada, itu udah jangka waktu lama, itu bahannya dari plastik kemudian tebal. Sekarang ada lagi yang namanya Copper T. Copper T itu yang disediakan dari BKKBN, itu dia plastik dengan lilitan dari koper atau tembaga. Nah, kemudian berkembang lagi ada namanya Novate. Maaf saya sebut merek ya dok ya, Novate, karena kan tidak banyak yang menyediakan. Sampai ada namanya IUD yang menggunakan hormonal juga ada. Jadi di dalam tangkai IUD-nya itu ada selaput hormonal yang akan melepaskan hormonal secara perlahan. Efeknya apa? Nanti pada saat pemasangan dari IUD yang seri terbaru itu, dia minimal perdarahan, minimal nyeri, minimal keluhan-keluhan yang lain karena adanya hormonal yang disisipkan di dalam tangkai IUD-nya. Baik. Jadi ternyata memang sebelum ibu-ibu atau keluarga muda di sini atau pasangan-pasangan muda yang ingin memasang atau menggunakan kontrasepsi, ada baiknya juga konsultasi ya dok? Ya benar, konsultasi dulu dok. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi dok di Facebook. Kita sapa lagi Sobat Muardiwai di Facebook. Tadi ada dari mana? Dari Taiwan loh tadi. Coba di scroll ke atas. Nah, ada Gracery dari Taipei, Taiwan menyimak. Ya,
Kemudian ini dari Wiwi tadi, Ariyanti. Jika ingin promil di masa pandemi gini boleh nggak dok? Soalnya saya sudah 3 kali keguguran dan saat ini belum pernah pasang kontrasepsi apapun. Apalagi usia sudah 36 tahun. Oke. Nah, mohon tanggapannya Dokter Robert. Ya, jadi terima kasih Ibu ya. Kalau saya baca sekilas memang kan keluhannya adalah dengan keguguran berulang ya dok ya, 3 kali berturut-turut. Biasanya kalau 3 kali berturut-turut itu tidak hanya keguguran biasa sih dok. Biasanya ada underlying disease ataupun ada faktor yang mempengaruhi. Nah, saran saya adalah coba dikonsultasikan ke dokter kandungannya untuk penyebab kegugurannya. Kemudian yang kedua, untuk hamil dengan usia di atas 36 tahun ya dok ya, di masa pandemi. Terlalu tua Masuknya terlalu tua memang. Cuman tapi bukan berarti kita mengatakan terlalu tua itu tidak boleh hamil. Enggak, tapi setidaknya pasien pada saat di atas 35 tahun mereka harus aware sama resiko-resikonya. Jadi mereka harus lebih siap dengan kontrol ketat, lebih siap dengan komplikasi, lebih siap dengan tindakan-tindakan yang harus diberikan, sampai mungkin nanti misalkan dokternya bilang, wah ini Bu tidak bisa sampai cukup bulan, harus sampai 35 minggu atau kurang bulan bayinya harus dikeluarkan. Nah, tujuannya ada seperti itu, biar dari awal ibu hamilnya sudah prepare. Dan prepare di sini tidak hanya ibunya ya, suaminya, kemudian lingkungan di rumah, ya, sampai mungkin keluarga terdekat atau benar, keluarga kandung. Nah, terkait promil atau tadi ya, dokter juga menyebutkan bahwa baby boomer itu banyak di masa pandemi. Ya. Nah, baik yang mungkin sedang direncanakan atau mungkin yang tadi tidak direncanakan. Ada faktor atau kaitan langsung antara pandemi COVID dengan kelahiran atau kehamilan di masa pandemi dok? Ada nggak sih resiko, bisa nggak sih kita nanti tertular COVID sampai ke mungkin masalah bayi ya dok? Ya benar. Jadi kalau misalkan baby boomernya sendiri kan sudah dijelaskan di awal ya dok, kenapa bisa meningkat karena memang lockdown yang berapa bulan atau terakhir PSBB ini ya PSBB ya Jakarta atau teman-teman yang sadar diri ya PSBB atau karena lockdown jadi memang banyak di rumah. Kemudian kira-kira baby boomer ini berpengaruh tidak pada saat masa COVID ya? Kalau misalkan dibilang berpengaruh secara langsung, mungkin tidak terlalu banyak dok ya. Cuman mungkin ada beberapa kasus yang seperti misalkan kita dari POGI sendiri dok ya, di masa pandemi seperti COVID-19 pada saat ini, itu kita mengurangi jumlah kunjungan rumah sakit. Jadi ibu hamil itu kita kurangi jumlah kunjungannya. Kenapa? Karena yang namanya ibu hamil itu terjadi penurunan daya imunitas dok. Nah, penurunan daya imunitas sehingga kalau misalkan ibu hamil sering-sering warawiri keluar, kemudian terpapar sama keramaian, dia punya faktor risiko terjadi COVID itu sangat tinggi untuk ibu hamil. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk bayi yang dilahirkan di masa-masa COVID seperti ini. Mungkin dokter Sadi lebih tahu ya dok ya, bahwa sistem imun bayi kan tidak sekuat kita ya, yang orang dewasa. Sama prinsipnya sama seperti ibu hamil. Nah, karena memang terkait pandemi ini mungkin kita sama-sama tahu bahwa di negara kita angka kecerobohannya tinggi kan? Ya, sangat. Ke rumah sakit mungkin tidak memakai APD yang sesuai. Terkait mungkin rekomendasi saat ini adalah penggunaan masker medis. Medis, benar. Nah, untuk ibu-ibu hamil nih dok, seberapa pentingnya berarti misalnya oke lah hamil nih dok, akhirnya akibat baby boomer, kemudian pertama kali PSBB bulan Maret April ini kan sudah mulai akan menuainya mungkin tahun 2021 awal ya dok ya. Benar. Apa sih dok yang harus dipersiapkan? Berarti dok, udah kontrasepsi udah nggak kepake nih gitu kan. Apakah musim pandemi ini segera berlalu kan? Enggak juga, benar. Nah, terkait dengan pengendalian yang sudah kejadian nih dok yang hamil, apakah kedepannya kontrasepsi itu juga tetap diperlukan? Ya, jadi memang kalau misalkan melihat seperti ini memang ini kan katastrofik ya dok ya, tiba-tiba terjadi. Jadi memang mungkin untuk beberapa pasangan usia subur atau beberapa pasangan yang sudah menikah lama memang mereka belum siap untuk menghadapi seperti ini. Jadi yang dulunya mungkin biasalah KB kayak biasa, cuman ternyata pada saat masuk masa pandemi seperti ini terjadi kasus baby boomer. Memang itu sangat mempengaruhi. Kemudian nah, kalau untuk dari POGI sendiri, dari Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia sendiri, memang kita sudah mulai mengurangi pertama jadwal kunjungan pasien ke rumah sakit. Terus yang kedua kita mulai memanfaatkan
telemedicine ya dok ya. Jadi sebisa mungkin pasien itu tidak usah ke rumah sakit terlebih dahulu. Jika ada keluhan-keluhan ringan, itu bisa disampaikan ke dokternya. Nanti pada saat sekiranya dokter membutuhkan, oh ya ibu, saya butuh pemeriksaan lanjutan, baru kita berikan keterangan kepada pasiennya, ibu datang ke rumah sakit. Cuman kalau untuk keluhan-keluhan ringan atau misalkan keluhan-keluhan yang bisa kita tanggapin dengan telemedicine itu jauh lebih baik sih dok memang. Baik dok, ada pertanyaan di Instagram, dok apa benar kalau periksa kehamilan dan melahirkan harus rapid atau swab dulu? Oke, ini untuk persalinan dan rapid ya. Jadi kalau yang namanya di rumah sakit memang kita tergantung regulasi dok ya, regulasi karena beberapa daerah memang memintakan untuk dilakukan pemeriksaan rapid ataupun swab. Kalau di Muardi sendiri memang untuk semua pasien-pasien yang akan kita lakukan tindakan dok, memang sudah sewajarnya kita lakukan rapid atau swab. Kalau minimal rapid sih dok ya, rapid. Tujuannya apa? Untuk setidaknya men-screening, karena kan kita nggak tahu nih ibu hamil di rumah, ini apakah memang lockdown di rumah atau jangan-jangan dia tiap sore jalan-jalan ke pasar, tiap sore dia muter-muter, nah itu kan kita nggak tahu juga. Baik, nah berarti dok kalau misalnya terkait dengan kunjungan ke rumah sakit tadi ya memang terkait dengan imun yang sedang turun, mengurangi risiko kepada bayinya yang mungkin takutnya lahir dengan terkonfirmasi COVID. Itulah pentingnya kontrasepsi ya dok. Kalau kita mundur nih dok ya, kontrasepsi itu sangat penting. Nah terkait dengan pemilihan kontrasepsi tadi pendek panjang, makanya kita mungkin sekarang bergerak ke yang panjang. Dokter menyebutkan IUD tadi ya dok. Dokter juga mungkin nanti akan banyak pertanyaan nih dok terkait dengan berapa harganya sih dok. Ya, kalau kondom semua tahu harganya banyak nih dok, iya kan? Di minimarket, di supermarket itu kita bisa lihat, ya terkait mungkin dengan mahal dok pakai IUD, mahal dok saya harus maaf nih konsultasi harus ke rumah sakit gitu kan? Terkait dengan efek sampingnya tadi itu gimana dok? Ya, kalau dulu dok sebelum masa pandemi memang BKKBN masih banyak tuh acara-acara safari IUD ya dok ya, yang tidak dipungut biaya, jadi berkumpul di puskesmas, dilakukan pemasangan. Nah, cuman di masa era pandemi seperti ini kan kita tidak mungkin mengumpulkan massa. Nah, akhirnya apa? Memang solusinya adalah dengan datang ke dokter atau ke bidan biasanya untuk pemasangan IUD. Dan harganya pun untuk saat ini mungkin saya tidak bisa pastikan harganya berapa. Untuk range-nya mungkin dari 100.000 sampai 300.000 dok, itu termahal sekitar 300.000. Itu yang biasa. Kalau yang termahal itu ada yang sampai di atas 1,5, di atas 2 juta juga ada. Jadi punya berbagai macam, tinggal teman-teman Muardi Way konsultasikan ke dokternya, tanyakan saya mau pakai yang mana dok ya, yang senyamannya, yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sih dok sebenarnya. Melihat kekurangan dan kelebihannya, alangkah bijaknya memang mengkonsultasikan hal tersebut dengan satu paling gampang ditemuin mungkin konselor, kemudian bidan. Kemudian apabila memang teman-teman atau sobat Muardi Way bisa akses ke dokter spesialis kandungan, itu juga bisa ya dok? Ya, bisa. Nah, ditanggung BPJS nggak dok? Ngomong kontrasepsi nih loh, kadang-kadang kontrasepsi seks itu kan tabu. Nah, kalau misalkan, jadi kalau sekarang dok, di kita sendiri kita punya namanya program IUD pasca salin dan IUD pasca plasenta dok ya. Mungkin untuk beberapa teman-teman Muardi Way mungkin saya sedikit menginfokan. Biasanya yang pertama IUD pasca plasenta dulu dok ya. Jadi itu kita pasang setelah bayinya lahir, langsung kita pasang. Langsung. Ya, setelah bayinya lahir beres semua langsung kita pasang IUD-nya. Baik lahirnya operasi maupun pervaginam. Iya. Operasi pervaginam. Kemudian ada yang namanya IUD pasca persalinan. Biasanya itu 4 minggu setelah persalinan. Nah, itu setahu saya, mungkin nanti bisa dikoreksi dok ya, setahu saya memang itu tidak dipungut biaya, karena persalinan di rumah sakit pun memang bebas biaya kan dok dengan BPJS. Itu udah all in lah, satu paket sih biasanya. Baik, jadi buat teman-teman sobat Muardi Way, ya bisa ya dok? Bisa. Jangan sampai ketakutan masalah biaya, satu tadi ya bisa diperoleh dari konselor. Iya, konselor. Bahkan apabila memang anggaplah ini sudah melahirkan, baru melahirkan, berarti kan memang prosesnya bukan pada masa pandemi ya dok? Ya. Itu tetap harus langsung dikendalikan. Ya, benar. Jadi kontrol pada saat setelah melahirkan tuh nggak hanya bertanya gimana perawatan luka segala macam, tapi alangkah lebih baiknya langsung konsultasi tentang program keluarga berencana tadi ya dok. Baik, kita sapa sobat Muardi Way lagi di Instagram. Ada pertanyaan lanjutan dok.
sebaiknya setelah pelepasan IUD terkait tadi ya dok, pertanyaan yang sebelumnya ya, boleh langsung pasang baru atau harus ada jarak? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ini ya. Tapi kalau misalkan ditanya boleh nggak kita istilahnya bongkar pasang dok ya. Jadi bongkar kemudian dipasang baru itu boleh, tidak masalah. Jadi tidak ada kekhawatiran nanti apa saya lepas dulu tuh saya istirahatkan dulu dok gini-gini. Biasa kita akan tanyakan ke pasiennya. Pasiennya sudah cocok dengan IUD-nya tidak? Kalau memang merasa cocok tidak ada masalah, ya kita lepas, kita pasang lagi. Takutnya nanti pada saat kita lepas nggak kita pasang, ibunya pulang ke rumah, terus kemudian ibunya lupa, sibuk, tiba-tiba hamil. Jadi mending pada saat memang datang dilepas langsung kita pasang. Baik. Tadi dokter bilang ibunya lupa hamil. Misalkan tadi ada jarak antara dilepas dok nanti deh saya pasang lagi, iya kan dok? Terus ya ada nggak sih dok efeknya kalau misalnya tadi ya ada jarak, terus ya pasti namanya naluri dok, berhubungan, lupa. Ya kadang-kadang mungkin kan merasa tetap pakai IUD. Kemungkinan kehamilannya lebih besar nggak dok? Karena tadi mungkin dia kan secara hormonal juga anggaplah pakai IUD yang juga mempengaruhi secara hormonal. Dengan dilepasnya anggaplah 1-3 hari lah dok. Kalau misalkan dia nanti tidak ada yang bisa memastikan dok ya, tidak ada yang bisa memastikan bahwa apakah nanti pasiennya berhubungan pada saat dia masa subur, kemudian dengan kondisi sperma suaminya baik, kemudian dilalah ketemu jadi, dan itu memang susah kita evaluasi. Nah memang kalau saran kita adalah kalau memang dia sudah memasang pakai IUD dalam jangka waktu lama, kalau memang sudah nyaman, saran kita sih saat dilepas kita pasang yang baru sih dok. Langsung ya? Langsung aja. Dan itu memang sekarang apalagi zaman sekarang itu semua alat semakin bagus ya dok ya. Alat untuk pemasangan lebih bagus, ukuran IUD lebih kecil, sehingga pasiennya biasanya minimal nyeri, minimal rasa sakit, lebih nyaman buat pasiennya. Baik dok. Ini ada pertanyaan lanjutan menarik juga dok, terkait tadi dengan efek samping. Ada juga resiko pemakaian KB yang malah jadi kanker. Jadi ini mungkin dikaitkan kanker, terus ada riwayat sebelumnya pakai IUD, ya. Ini gimana menanggapinya dok? Oke, kalau untuk kanker sendiri, kalau penyebab direct ya atau penyebab langsung karena KB sih enggak sih dok ya. Biasanya pemakaian KB dalam jangka waktu lama itu memang ada beberapa literatur mengatakan dia mempunyai faktor risiko terjadinya kanker. Tapi itu hanya berlaku jika pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu, misalkan dengan riwayat keluarga ada kanker, atau dia riwayat gangguan metabolik dalam jangka waktu lama, atau yang lain. Karena kanker itu tidak mungkin berdiri sendiri tiba-tiba langsung gara-gara KB terus timbul kanker, enggak. Biasanya pasti ada pencetus di awalnya dok. Berarti ini merupakan faktor kebetulan? Jadi salah satu faktor predisposisi sih kalau kita bilang. Salah satu sedikit mempengaruhi, tapi bukan berarti sedikit mempengaruhi itu setiap enggak gitu. Baik. Semoga bisa menjawab kekhawatiran Bu Via Sugimanto. Ya, mungkin ada beberapa tanggapan-tanggapan terkait dengan, ya kejadian seperti ini kan omongannya pasti berlanjut ya dok. Terus bener. Nah, ada pertanyaan lagi dok dari Ragil Setianingsih. Selamat pagi dok. Kalau KB suntik 3 bulan, bagaimana dok? Amankah? Kebanyakan KB suntik banyak yang tidak menstruasi. Tapi kalau saya jadi menstruasi malah jadi tidak lancar, flek dan kadang keluar dan kadang tidak sama sekali. Ya. Mohon tanggapan dari Ridwan. Jadi mungkin ibu sebelum pakai suntik KB 3 bulan harusnya bertanya kepada yang memberikan pelayanan. Jadi saran saya adalah tiap mau dilakukan pemasangan KB apapun metodenya, tanyakan untung ruginya apa, komplikasinya apa. Nah untuk suntik KB 3 bulan yang kita tahu bahwa suntik KB itu 3 bulan itu isinya progesteron high dose dok, 150 mg diberikan di deposit di bagian lemak. Nah efeknya apa? Untuk beberapa kasus itu banyak sekali ibu-ibu yang tidak dapat menstruasi sama sekali dok, sama sekali nggak dapat menstruasi, atau tiba-tiba nanti di tengah-tengah siklus keluar perdarahan banyak. Nah itu merupakan salah satu kita bilang kekurangan dari suntik KB 3 bulan. Di antara semua kelebihan selalu pasti ada kekurangannya. Nah bisa kita akan sampaikan ke pasiennya, ibu pada saat nanti suntik 3 bulan yang KB itu kemungkinan besar tidak dapat menstruasi dok untuk beberapa kasus. Nah berarti ternyata ada pilihan lagi KB suntik. KB suntik ada. Kalau bisa diurutkan nih dok, prioritas secara kelebihan dan kekurangan, nomor 1 apakah tetap IUD? Enggak, nomor 1 kalau namanya mantap dok, MOW atau
Kalau kita bilang sterilisasi. Oh, tetapi dengan syarat sudah cukup. Sudah cukup anak. Misalkan anaknya udah 3 nih, sudah nggak mau hamil lagi, nggak mau repot-repot suntik KB, nggak mau repot-repot ganti bongkar pasang IUD, saran saya adalah steril. Steril dari pihak laki-laki dan perempuan. Dua-duanya bisa. Sekarang udah metode udah banyak ya, Dok ya. Jadi steril itu bukan cuma punya perempuan aja sekarang. Laki-laki pun juga ada. Laki-laki itu sekarang banyak yang dilakukan sterilisasi. Tujuannya apa? Daripada ibunya nanti hamil terus, akhirnya bapaknya mengalah untuk disteril. Gitu. Jadi terkait bapak ngalah nih jarang karena rata-rata emosinya orang laki-laki ya, Dok ya. Betul. Nah, Dok, terkait dengan tadi ya, dokter bilang bahwa laki-laki pun bisa dilakukan namanya mungkin vasektomi. Vasektomi. Itu ke dokter objin atau andrologi atau urologi, Dok? Kalau vasektomi itu kita di dokter. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mengalah nih ya, Dok ya. Dia bisa vasektomi itu sekarang udah banyak yang bisa mengerjakan, Dok ya. Di objin juga bisa, di dokter bedah pun juga bisa, di dokter androlog juga bisa. Karena vasektomi itu sejatinya adalah operasi minor sih, Dok ya. Jadi tidak membutuhkan kamar operasi yang besar, yang itu enggak. Jadi bisa dilakukan poliklinik? Poliklinik bisa, rawat jalan. Gitu. Jadi tidak komplikasi, nggak terlalu banyak. Efek samping? Efek sampingnya nyeri biasanya, Dok. Pada saat pemasangan? Tapi pada saat prosedurnya. Cuman yang harus diwaspadai adalah pada saat habis vasektomi, itu bukan berarti langsung bersih. Jadi dia harus dikasih waktu untuk berpuasa dulu. Karena sisa sperma yang masih menempel di tubulus seminiferus atau di jalur keluar dari sperma itu mungkin masih ada. Takutnya karena merasa sudah di vasektomi berhubungan ternyata langsung ternyata masih ada yang nempel-nempel di salurannya yang belum keangkat. Terkait juga dengan MOE, kelebihan kekurangan MOE tadi, kelebihan sudah ya, Dok, kekurangan. MOE nggak ada kekurangan, Dok, kalau menurut saya nggak ada. MOE itu apalagi MOE yang sekarang, MOE itu kan atau sterilisasi tubektomi kita bilang. Dulu metodenya banyak, ada yang menggunakan dijepit, ada yang dipotong, ada yang menggunakan kamera ke dalam seperti laparoskopi. Nah, dengan metode semakin banyak, keberhasilannya semakin bagus, hampir mencapai 99%, Dok. Dan kekurangannya, alhamdulillah sih selama ini kita melakukan MOE nggak ada kekurangan sih, Dok. Kurangnya cuma satu, nggak bisa tambah anak aja nanti. Iya, berarti memang yang nomor satu tadi ya, Dok, MOE dan vasektomi. Kalau buat laki-laki itu merupakan pilihan paling tinggi, yang paling tinggi. Terutama apabila memang sudah cukup anak. Nah, mungkin kalau yang cukup istri belum. Apa mau cari sulung kedua atau sulung ketiga gitu ya? Nah, nomor 2, Dok, pilihannya. Nomor 2 kalau untuk jangka panjang biasanya kita akan menawarkan ya tadi spiral, Dok, pertama. IUD ya, Dok? IUD. Terus setelah IUD misalkan ibunya nggak mau pakai spiral atau IUD, ya turun ke suntik KB, Dok. Suntik KB. Nggak masuk top 3, Dok? Kondom nggak. Kondom itu tidak jangka panjang. Ya. Kondom itu termasuk kontrasepsi tapi tidak yang untuk jangka panjang sih, Dok. Apakah itu dipengaruhi oleh kepatuhan? Kepatuhan, cara pemasangan gitu. Jadi memang sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk jangka panjang memang. Baik. Ada pertanyaan lagi, Dr. Robert. Dari Nike Febriandini. Kalau habis sesar, berapa bulan harus pasang IUD atau langsung pada saat operasi sesar? Kan sakit, Dok, habis sesar langsung pasang. Terus kalau orang yang sangat subur, sperma baik, pakai KB apa? Ya, nih ibu pasca operasi sesar. Nah, kalau misalkan biasanya kita menawarkan setelah bayi lahir kita pasang IUD, Dok. Langsung. Jadi pada saat bayinya sudah keluar, plasenta atau ari-ari sudah keluar, kita bersihkan, kita pasang IUD. Itu tidak bikin nyeri. Kenapa? Karena sekalian. Jadi sekalian dibuka, karena kan ibunya masih dalam kondisi terbius ya, Dok ya, terbius. Nah, kemudian apakah nanti setelah biusnya habis akan nyeri? Enggak. Kebanyakan itu karena informasi yang kurang tepat ya, Dok ya, yang sampai ke pasien. Jadi kalau saran saya kalau mau pasang pun silakan pasang pada saat setelah operasi sesar, segera dipasang, atau misalkan kita ada namanya KB alami, Dok ya. Jadi KB laktasi kan. Jadi dengan menyusui 6 bulan itu punya efek samping, yaitu pasien biasa ber-KB alami namanya. Jadi KB laktasi alami, nanti itu bisa dipakai setelah 6 bulan menyusui, si ibu mau pasang IUD boleh, atau misalkan setelah nifas selesai pun juga boleh.
40 hari setelah. Baik, berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Enggak ada menurut aku. Habis melahirkan langsung pasang IUD, boleh. Tadi dokter B juga udah menjelaskan ya. Habis sesar atau habis persalinan normal juga bisa langsung. Oke, terkait juga dengan sangat subur sperma, ini kan merupakan pernyataan yang kontroversi juga. Memang harusnya untuk menilai subur atau tidaknya sperma segala macam memang harus melalui pemeriksaan atau prosedur analisa sperma ya dok. Nah, terkait tadi dengan pasangan usia subur, ya dok ya. Tentunya banyak pasangan-pasangan usia subur yang ya mungkin sudah anaknya cukup atau mungkin anaknya tidak cukup. Terkait dengan mungkin sekarang kan masa pandemi yang ketemunya lebih banyak dok, yang mungkin gampang diakses tadi ya antara interruptus atau kondom, ya dok ya. Mungkin ada juga yang berpikiran, aduh saya kalau harus keluar susah nih dok. Di antara dua pilihan yang tidak populer tersebut, ya dok, tadi dokter udah menyebutkan top 3 itu ya yang direkomendasikan. Tapi di antara pilihan yang tidak populer, apakah ada yang menjadi pilihan juga dok? Kalau kita melihat pilihan antara tadi kondom sama senggama terputus ya dok ya. Ya kalau saya lebih menyarankan pakai kondom. Kalau untuk, tapi dengan catatan adalah dipakai dari pertama kali mulai berhubungan. Jadi bukan di tengah-tengah ataupun mendekati akhir tuh enggak, itu salah pemasangannya. Baik dok. Nah ada pertanyaan lagi dok. Dok, saya pernah dengar ada kasus kegagalan IUD, pakai IUD tetap hamil. Apakah IUD-nya harus dicabut atau tetap didiamkan bersama dengan janin? Resikonya apa? Ya, jadi banyak kasusnya memang. Jadi kalau misalkan kita ngomong masalah keberhasilan KB yang dikatakan 100% pun itu masih debatable ya dok ya, masih diperdebatkan. Karena beberapa kasus seperti yang sterilisasi pun itu kadang ada yang masih bisa hamil. Jika mungkin pada saat pemotongannya kurang baik, ada namanya istilahnya rekanalisasi, jadi menyatu kembali. Tapi itu sangat kecil. Keberhasilannya 99%. Nah, kalau untuk IUD sendiri itu memang keberhasilannya 80-90% dok. Jadi masih punya 10% kemungkinan untuk gagal. 10-20%. Nah, kalau misalkan nanti ibunya hamil kemudian ada IUD-nya, terus diapain? Biasanya kita tidak apa-apakan dok. Kita akan biarkan. Kenapa? Kalau kita cabut itu malah merangsang terjadinya keguguran, kontraksi. Takutnya kalau kita cabut IUD-nya, produk janin di dalam ikut terganggu, akhirnya dia keluar sebagai bentuk keguguran. Solusinya apa? Pada saat memang terdiagnosa ada IUD-nya, itu biasanya kita akan evaluasi. Dan nanti pada saat lahir, biasanya nanti IUD-nya akan keluar berbarengan sama bayi, dan nggak masalah kok. Berarti ada yang memang kebawa? Banyak ada. Di luar sendiri kita berapa kali kok menemukan. Jadi pada saat bayinya lahir, di punggung bayinya nempel ada IUD-nya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Baik. Nah, dok, gimana kalau misalnya kegagalan IUD tadi itu disikapi selanjutnya? Pasti kan ini ada pertanyaan, dok, kok saya gagal IUD-nya? Apakah tadi di kejadian 10% ini menimpa misalnya dok? Orang-orang yang memang aktif secara seksual lebih aktif, ya kita anggap mungkin proses bersenggama itu kalau dalam program kan mungkin 2-3 hari sekali. Nah, mungkin ada beberapa pasangan yang memang hiperaktif. Ya. Apakah hal tersebut itu mempengaruhi bahwa IUD ini bisa gagal karena keaktifan tersebut, dok? Kalau untuk masalah keaktifan dari frekuensi hubungan seksualnya mungkin tidak terlalu berpengaruh dok ya. Cuman mungkin yang bisa saya garis bawahi adalah pada saat pemasangan IUD mungkin ada baiknya memang kita kontrol sih dok. Menentukan apakah IUD-nya sudah pas di posisi yang di tengah, apakah kurang naik atau bagaimana, atau posisi yang memang sudah sesuai. Tujuannya apa? Meminimalkan dari resikonya kebobolan kehamilan. Cuman kalau misalkan kita katakan bahwa saya mungkin nggak bisa nanti berulang lagi dok, gini, ya kita hanya bisa bilang bahwa keberhasilan 80% dok. Dan kita kan berharap ibu termasuk yang 80%. Cuma kalau nanti misalkan ibunya masih seperti itu juga, mungkin kita tawarkan yang lain dok metodenya. Nah, dok, tadi kan pasang IUD, ternyata frekuensi juga mungkin tidak frekuensi berhubungan tidak perlu ditakutkan, ya mungkin bagi beberapa pasangan muda. Terkait dengan tua tadi dok, IUD itu sampai umur berapa bisa dipasang? Oke, kalau IUD itu dipasang sampai umur berapa?
Maksudnya lama pemasangannya dok ya? Lama di dalam badan? Satu pertanyaan saya, lama pemasangan tuh terkait dengan usia. Oh, oke. Kan pasti ada usia-usia yang resiko menopause gitu ya dok ya. Jadi kalau misalkan dia, intinya adalah IUD itu kapan bisa dipasang? Selama ibunya masih mendapatkan menstruasi dok. Selama perempuan masih menstruasi, artinya selama itu pun masih bisa hamil. Jadi kalau misalkan ibunya bilang, dok saya mau pasang IUD, kira-kira berapa lama ya? Bisa sampai 5-7 tahun. Tergantung produk tuh, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Nah, terus kapan saya lepas dok? Kalau misalkan ibunya masih belum menstruasi, masih menstruasi lancar, kemudian jangka pasang IUD-nya sudah habis, kita gantikan yang baru. Tapi kalau misalkan ibunya sudah masuk masa menopausal, sudah tidak dapat menstruasi lagi, IUD-nya kita lepas dok biasanya. Baik dok, terkait juga tadi pemasangan kontrasepsi pada yang dengan penyakit autoimun nih dok. Tadi soalnya ada pertanyaan dari Odapus ya. Ya. Pilihan terbaik tetap yang jangka panjang tadi atau yang tidak mempengaruhi hormonal istilahnya? Kalau untuk dengan autoimun biasanya kita akan pilihkan untuk jangka panjang yang non hormonal dok ya. Jangka panjang artinya apa? Supaya pasiennya bisa lebih fokus terhadap pengobatan autoimunnya. Kemudian non hormonal kita berikan supaya tidak mengganggu dari proses pengobatan autoimunnya sendiri. Jadi jangka panjang yang non hormonal dok biasanya. Baik. Dok, ada pertanyaan kita sapa Sobat Muardiwaya yang ada di Facebook dari Tanjung Pinang, Palangkaraya, dari Sumatera dan dari Kalimantan. Terima kasih buat Ibu Eko. Nah, ada pertanyaan dari Prita Mama Papa. Dok, apakah pemakaian pil KB atau KB suntik mempengaruhi masa menopause? Kalau untuk masa menopausal dengan pemasangan KB tidak sih dok ya. Kalau tidak ada semua jenis nggak ada ya, karena seperti kalau misalkan ada beberapa pameo ataupun pendapat di luar mengatakan bahwa kalau di steril itu nanti bisa cepat menopause ya. Itu enggak. Jadi menopause itu yang menentukan adalah cadangan ovariumnya dok. Maaf, cadangan ovumnya, cadangan sel telur yang ada di ovarium pada ibu-ibu yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, selama cadangannya masih ada, dia akan tetap terus bisa menstruasi, tidak akan menopause. Kalau apakah KB mempengaruhi? Sampai saat ini yang saya ketahui itu tidak mempengaruhi sih dok, secara langsung tidak ada. Jadi insya Allah sih selama ber-KB itu aman. Karena semua yang kita promosikan melalui Kemenkes, melalui BKKBN, insya Allah itu sudah melewati uji dan melewati validitas sih dok ya. Yang aman untuk, terutama yang aman untuk ibu lah, insya Allah. Nah, tentunya semua juga BKKBN sudah memikirkan ya dok? Ya, benar. Dari efek-efek yang ditimbulkan ya, efek dari mulai tingkat lingkungan yang paling kecil tentunya keluarga sampai ke masyarakat pada umumnya. Dikarenakan waktunya juga sudah habis, terakhir nih dok, take home message. Apa yang disarankan atau mungkin Dr. Robert ingin berpesan terkait dengan pentingnya kontrasepsi di masa pandemi dok? Oke, ya jadi pesan saya buat teman-teman Muardiwaya, jadi yang pertama, jika memang sudah menikah, ingin punya anak, terutama pasangan baru, pasti mereka sangat menggebu-gebu ya dok ya, pengen punya anak. Itu boleh, tapi yang saya titip ke teman-teman Muardiwaya adalah di saat teman-teman Muardiwaya sudah masuk di fase kehamilan, sudah harus memulai memikirkan apa KB yang akan dipakai. Jadi pada saat nanti ibu datang ke dokter, jadi kita udah tahu nih, dok saya memang mau ber-KB, jadi tolong diarahkan saya. Jadi kita berharap itu aktif dok ya, ibu hamil. Jadi bukan dokternya yang ibu harus KB, sedangkan ibunya masih belum mau ataupun bagaimana masih belum siap atau yang lain. Makanya saya bilang dari awal kehamilan sudah mulai dipikirkan untuk ber-KB-nya dok. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Robert Ridwan, spesialis OB/GYN. Buat Sobat Muardiwaya yang ingin konsultasi bisa datang ke Poli Reguler atau Poli Pavilion Cendana, RSUD Dr. Muardi, bisa ketemu Dr. Robert Ridwan SPOG. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, di YouTube, atau di IG Live ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, follow, subscribe akun media sosial RSUD Dr. Muardi, Instagram, Facebook, YouTube. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.